Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal sholih, melaksanakan ketaatan demi ketaatan untuk mengisi waktu-waktu yang telah Allah amanahkan kepada kita. Semoga segala amal perbuatan kita tercatat sebagai amal soleh. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pada kesempatan kajian rutin kita malam hari ini, kita akan murajaah atau mengulang kembali sebuah hadis yang masyhur dan sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Nasai, Imam Malik. Dalam kitab Muwatta'nya juga mencantumkan hadis ini, yakni hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakni terkait dengan sebuah kondisi di akhirat. Di akhirat ini adalah alam yang tahapannya pasti kita lewati, sebagaimana kita melewati alam kandungan. Tidak ada yang tidak melewati alam kandungan, alam rahim, kecuali Nabi Adam, Siti Hawa. Berdua itu aja ya. Nah, sebagai manusia yang pertama. Nah, di akhirat ini justru lebih lama, 50.000 tahun. Zaman Nabi Adam sampai sekarang itu, kalau hitung-hitungan para ahli, belum ada 50.000 tahun. Sementara di akhirat itu 50.000 tahun itu baru di mahsyar. Tidak punya baju, tidak pakai baju, tidak pakai alas kaki, tidak berhitan, nggak bawa apa-apa, nggak bawa bekal, nggak bawa tas, nggak bawa HP, nggak bawa ATM. Ini kondisinya benar-benar nol. Dan kondisinya sangat mencekam karena Allah tidak pernah murka sebelum dan setelahnya, sebagaimana murkanya Allah pada hari di mahsyar itu. Bahkan saking mencekamnya situasinya itu, orang-orang kafir sampai memohon kepada Allah, ya Allah. Dan mereka di sana mau nggak mau nyebut Allah, karena sudah ketahuan kalau Allah itu benar-benar ada yang mereka selama ini pungkiri. Ya Allah, seandainya kami harus memang nasibnya harus masuk neraka, ya segerakan saja.
belum tahu neraka. Jadi merasa azab mahsyar itu sudah luar biasa. Telanjang bulan matahari 3 mil itu seperti apa? Tidak terperikan. Semua orang merasa takut. Wujuhu yawma idzin bukan. Wujuhu yawma idzin khoshi'ah 'amilatun nasibah. Pada hari itu wajah-wajah itu tertunduk dalam keadaan takut. Nah, tetapi bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana hadis yang akan kita bahas, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7, yudhilluhumullahu fi dhillihi, ada 7 golongan orang-orang yang berada di dalam lindungan Allah. Yaumal la zilla illa zilluh, yakni pada hari tiada naungan selain naungan darinya, yakni dari Allah. Dan ini ada satu klaster, ada satu tempat yang mereka tidak tidak seseram apa yang dikisahkan dalam hadisnya tadi, karena mereka memiliki keistimewaan berada di dalam naungan. Naungan itu bukan hanya naungan dari tersengat matahari, tetapi naungan di sini adalah berikut fasilitas-fasilitasnya. Ini ada kelas khusus, mungkin kelas VIP gitu. Very important person. Jadi kelasnya itu sudah kelas luar biasa. Tidak kepanasan. Mereka berteduh dengan nyaman, damai. Kemudian dibagi juga gelas-gelas seperti ini untuk minum, ya, di Telaga Kausar. Nah, naungan ini tidak bisa dibrudas-brudusi sama orang lain. Ya mungkin kalau di dunia ini ada kelas VIP atau kelas apa, itu masih bisa ditebus atau yang punya kemampuan harta ya. Di sana tidak bisa dibeli lagi. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Takutlah kalian pada satu hari, yakni hari kiamat, di mana pada hari itu tidak diterima syafaat, tidak diambil tebusan, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Ya, kecuali 7 golongan ini. Meskipun di hadis riwayat Abu Hurairah itu hanya 7 golongan, tetapi ulama sepakat tidak hanya 7 golongan saja yang mendapatkan naungan, tapi ada golongan-golongan yang lain, tetapi didapat dari amal-amal soleh yang lain. Tetapi ketika di sini dikisahkan hanya 7 golongan, ini menunjukkan bahwa 7 golongan ini adalah golongan yang prioritas, yang pasti mendapatkan jaminan dari Allah. Kita akan lihat siapa saja. Yang pertama adalah al-imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini adalah pemimpin yang mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah. Ini tugas pertama seorang pemimpin. Sebagaimana al-imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil ini memiliki tugas untuk mengajak umat kepada tauhid, karena kita ingat pesan
dari Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah mensekutukan Allah, karena mensekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Lawan dari zalim itu adil, lawan keadilan itu zalim. Orang kalau enggak adil itu pasti zalim, orang yang zalim itu pasti tidak adil. Nah, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, maka keadilan yang paling besar adalah tauhid, mengajak ibadah kepada Allah. Pemimpin yang mengajak taat kepada Allah, bukan mengajak untuk memuja dirinya, untuk mematuhi dia, tetapi hanya menjadi fasilitator. Seorang pemimpin yang memfasilitasi umat untuk beribadah kepada Allah. Itu tugas pemimpin yang pertama dan utama, memastikan dirasatuddin, kondisi keagamaan orang-orang yang dipimpinnya itu terjamin, ibadahnya dan seterusnya. Ketika hadis ini menyebutkan al-imamul adil, kita gak usah berpikir kemana-mana. Karena yang namanya kategori pemimpin itu bukan hanya presiden, bukan hanya raja. Turun dari presiden, gubernur, turun lagi bupati, wali kota, turun lagi Pak Camat. Ini masih ada keturunan-keturunan ini. Pak Camat, terus ke bawah lurah, kepala desa, kepala pekon, RT, ada yang unsur terkecil lagi sampai kepada kepala rumah tangga. Kenal semua ini, kena semua. Al-imamul adil. Enak memimpin apa enak dipimpin, Pak? Kalau yang dipimpin itu nggak akan ditanya tentang kepemimpinan seseorang yang memimpin dia, tapi seorang pemimpin itu akan dimintai tanggung jawab anggota yang dipimpinnya. Maka ada pepatah yang bagus, korbankanlah karirmu untuk anggotamu, jangan kau korbankan anggotamu untuk karirmu. Pemimpin yang adil. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin, kalian akan ditanya pertanggungjawaban. Maka sungguh menjadi pemimpin itu menjadi suatu syarat akan mendapatkan naungan nanti di akhirat, asalkan adil. Adil itu apa? Tidak zalim. Ini kalau pemimpin itu tugasnya itu dijalankan dengan baik, insya Allah baik, maka diletakkan di pertama ini pemimpin yang adil. Karena apa? Kemaslahatannya berdampak luas, punya dampak yang signifikan. Maka sahabat Ali radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Al-Quran, tetapi bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Al-Quran itu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi pemimpin bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Al-Quran. Tapi bisa dipahami ya maksudnya. Ini saya kutip juga perkataan Profesor Yusril Ihza Mahindra. Beliau sering berkata begini,
Dalam sistem yang baik, orang yang jahat bisa menjadi baik. Dalam sistem kepemimpinan yang tidak baik, orang baik bisa menjadi jahat. Jadi sangat menentukan. Dan kita itu harus terbiasa ketika sudah punya pimpinan, taati pimpinannya. Karena apa? Menjadi pemimpin yang baik itu sulit. Apalagi kalau ngatur orang yang susah diatur. Maka doanya itu waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, jadikanlah aku itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Karena mimpin orang nggak bertakwa itu susah. Diajak baik susah. Ya kita nggak usah nyalain pemimpin terus, karena jadi pemimpin itu nggak gampang. Karena seorang pemimpin itu mengakomodir kemauan banyak orang, kepentingan banyak orang, itu semuanya itu serba banyak. Gitu. Kadang-kadang sampai nggak melihat dirinya sendiri. Nah ini pemimpin yang adil. Yang kedua, singkat-singkat saja. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun itu sabab, jamaah itu sabab pemuda ya, anak-anak muda. Nasya'a yang dia itu melalui kehidupannya bi ibadatillah, dengan ibadah kepada Allah. Jadi dia menghabiskan masa mudanya itu untuk ibadah. Jadi maaf, tiket yang ini kayaknya yang tua-tua udah nggak kebagian ya. Ini masalah sabab ini pemuda. Nah maka kita sebagai orang tua menawarkan kepada anak-anak muda, anak-anak kita utamanya, bahwa kalau kalian ingin mendapatkan naungan nanti di akhirat, ini mumpung masih muda, sholat, ibadah, pokoknya tren, on the track gitu ya. Berarti di jalur ibadah terus, tidak banyak membuang-buang waktu, foya-foya. Ya, karena anak-anak muda itu ya nggak sekarang lah ya, nggak sekarang, itu punya filosofi mumpung masih muda. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Alhamdulillah, amin aja. Kecil dimanja. Kenapa kalimatnya pemuda? Karena ya memang Allah ya agak maklum sedikit yang namanya masa muda itu memang masanya dablek beling. Masa-masa yang ya namanya masih muda. Dinamikanya itu masih, kalau sudah tua kok masih kelakuannya kayak anak muda. Nah ini yang tidak ideal. Pantas-pantasnya kalau sudah tua itu ya jangan kelakuannya kayak anak. Ya kan, pakaiannya, ya pokoknya stylenya itu style muda, tapi padahal sudah keriput misalnya. Ya kalau di dunia nyata yang ada juga sih, saya masih ketemu itu yang kayak gitu-gitu. Sudah sepuh tua, gayanya sih. Bahasa obrolannya itu juga masih kayak anak muda gitu. Masih kayak anak muda. Sudah stylenya kayak anak muda, gaya perilakunya juga kayak anak muda. Nah, jadi kalau sudah tua ini
Kalau sudah tua itu kalau memang nasya'a fil ibadah, hidupnya dihabiskan untuk ibadah, itu wajar gitu. Allah nggak ngasih kunci tiket ini gitu, enggak. Wajar gitu. Itu yang dikasih tiket untuk masuk kelas VIP-nya di akhirat nanti itu golongan pemuda. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah ini tidak tua tidak muda kalau yang ini. Semua punya kesempatan. Orang yang hatinya itu terpaut di masjid. Terpaut di masjid itu gini Pak. Buya Hamka bilang seorang muslim yang tidak betah di masjid, bukan tidak betah di masjid, seorang muslim itu seharusnya betah di masjid gitu ya. Sebagaimana ikan itu membutuhkan air. Buya Hamka. Seorang muslim nggak bisa jauh dari masjid. Orang yang beriman nggak bisa jauh dari masjid. Seperti ikan kok dijauhkan dari air. Lama-lama apa? Lepek-lepek. Gitu kan. Tapi ya memang ada ikan yang jauh dari air. Ikan asin itu. Sudah mau masuk penggorengan kalau ini itu. Jadi masjid ini harus ada di hati kita. Ya contoh gini lah, kalau kita jalan misalkan dari Tanjung Karang ke arah Tanggamus, itu kan lewatin masjid-masjid. Minimal kita komentar, saya kemarin ke Gisting, jalur ke Gisting itu kanan kiri masjidnya bagus-bagus. Sudah nggak usah dikomentari ya, itu cuma bangunannya, jamaahnya juga sepi. Jadi masjid. Nah tentang masjid ini luar biasa, satu bahasan sendiri. Yang pertama, masjid sebagai pusat atau sentra kegiatan kaum muslimin. Ini pusatnya di masjid. Bahkan dulu Pak Guru saya bilang, ketika kalian sholat di masjid, jangan buru-buru pulang. Ngobrol-ngobrol dulu sama tetangga, sama teman, sama jamaah. Ngobrol-ngobrol dulu. Misalkan kalian punya hajat, ini nasihat guru saya Pak Yasir, kalau ya tahu. Misalnya mau betulin genteng, kan kita nggak punya skill naik atas genteng kan ya. Nah, kemudian cerita saja sama jamaah, genteng rumah saya ini ada yang melorot atau bolong atau pecah. Mungkin ada jamaah yang bisa menolong saya. Ini ada uang 300.000. Kemudian jamaah gayung bersambut, kebetulan lagi bete nggak punya duit, ya kan? Ada yang nawarin betulin genteng. Memang kerjaan dia memang manjat-manjat gitu kan, pintar masih muda. Nah kan ada dua masalah selesai. Yang satu hajatnya pengen betulin genteng, yang satu memang butuh uang. Nah hajatnya selesai. Ada dua masalah yang selesai. Nah masalah-masalah yang muncul di masyarakat itu dibahas di dalam masjid. Maka dulu itu kulturnya adalah masjid itu ada imam rawatib. Imam rawatib itu adalah bukan hanya sekedar ngimami ketika sholat, tetapi dia memberi fatwa kalau ada permasalahan yang muncul di masyarakat. Imam rawatib itu fungsinya berfatwa di masjid. Kalau fatwanya nanti keliru dapat 1 pahala. Kalau fatwanya benar dapat 2 pahala. Nah, di masjid ini juga
bukan hanya sekedar menyelesaikan perkara-perkara keumatan, tetapi tempat untuk mendulang pahala, ya, untuk mendapatkan pahala. Sholat di masjid, nah, pasti beda pahalanya dengan sholat di rumah. Dalam Al-Quran itu ada 3 kata yang memiliki makna mirip. Yang pertama wasari'u, bersegeralah. Yang kedua was'au, itu juga bersegeralah juga. Was'au. Ada satu lagi wafirru, wafirru ilallah, berlarilah kalian, bersegera. Nah, Al-Imam Mujahid, Ad-Dahhak, Ikrimah, murid-murid dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, menafsiri yang namanya wafirru was'au itu adalah jadilah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali masuk masjid dan orang-orang yang terakhir keluar darinya, dari masjid. Ini untuk sholat 5 waktu menjadi orang yang pertama, syukur-syukur azan. Besar Pak. Azan ini seandainya engkau mengetahui besarnya pahala muazin, maka kalian akan saling bunuh untuk berebut. Tapi orang muda, mana sih ngomong yang azan? Isarnya itu seperti itu. Mendahulukan orang, padahal pahalanya besar sekali azan. Menjadi orang yang pertama kali masuk masjid dan terakhir kali keluar dari masjid, itu wafir. Jangan dibalik. Senengane masbuk, baline dhisik. Datangnya itu terakhir, pulangnya duluan. Ya kan? Duduknya di dekat pintu, paling belakang. Ini pemandangan yang tidak menyenangkan. Soft depan ini softnya para malaikat. Nah, pokoknya yang namanya hati itu mu'allaqul fil masajid itu adalah selalu memikirkan kesejahteraan masjid, kemakmuran masjid. Makmur itu bukan rame ya, tak cuma ngeramein, nanggap-nanggap sampah itu rame. Namanya makmur itu adalah mengurus, ya, sesuai dengan sunnah. Makmurkan masjid itu, makmur itu mengurus, maka disebut dengan takmir, pengurusnya, dengan kegiatan-kegiatan sesuai sunnah. Kemudian selanjutnya warajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Berkumpul karena Allah dulu ya. Ya Rasulullah sudah mengajarkan, ya Mu'adz, aku mencintaimu. Jadi sunnah jemaah sekalian mengatakan I love you kepada teman. I love you lillah. Nah, ini kalau belum punya teman yang kita cintai karena Allah, cari. Sebaik-baik teman itu adalah ketika engkau melihatnya atau mendengar namanya disebut, engkau ingat kepada Allah. Kalau disebut nama Pak Eko, langsung ingat Baitul Maqdis, langsung ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau belum, cari teman yang seperti ini untuk saling mencintai karena Allah. Seperti Nabi sendiri SAW mengajarkan, ya Mu'adz, aku mencintaimu. Kemudian sebagai tanda cinta Rasul kepada Mu'adz, Rasul berwasiat, jangan kamu tinggalkan. Setiap kali doa, setiap kali sholat doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni
ibadatika. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada orang yang dicintainya, yakni Mu'adz bin Jabal. Artinya apa? Memberi nasihat. Teman yang selalu memberi nasihat. Nasihat apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Satu lagi, wa tawassaw bil marhamah. Nah, ada 3 wasiat. Saling mengingatkan untuk senantiasa berbuat baik, ingat mengingatkan supaya sabar, dan ingat mengingatkan dalam kasih sayang. Yang paling sulit itu mengingatkan untuk sabar. Jadi kita itu harus sering silaturahim. Siapa tahu saudara kita, teman kita sedang sedih. Orang sedih ini kelihatan nggak dari wajah? Murung, kita masalah apa? Kita bantu nasihat. Ya, kalau butuhnya nasihat, dinasehati. Misalkan dia sedih, lagi dimarah sama pimpinannya, dia sedih, sedang mau di apa gitu. Nah, dinasehati, ya sudahlah. Kalau kita itu memang orang baik, ya kita harus selalu berbuat baik. Meskipun orang jahat sama kita, tetaplah berbuat baik. Dan nasihat, saya nggak butuh nasihat, saya butuhnya beras, ya kasih beras. Ya, jangan balik-balik, orang lagi butuh beras kita nasihati. Enggak kan yang marah-marah. Carilah teman untuk bercinta karena Allah, bertemu karena Allah. Mau kemana Pak Haji? Saya mau ke Teluk. Ngapain? Saya punya teman di sana. Misalnya namanya Pak Sumarno. Saya udah lama nggak berkunjung. Bukan karena ada bisnis, bukan. Nggak ada maksud duniawi, nggak ada. Hanya ingin ketemu karena Allah. Saya punya jamaah yang kalau saya lama nggak datang ke pengajian tersebut, dia nelpon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar Pak Muhammad? Alhamdulillah baik, sehat. Ya udah cuma mau nanya itu aja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi mencintai karena Allah. Orang cinta itu kan rindu. Bukan cinta kalau tidak rindu. Mahabbah al-ishqud. Cinta itu adalah rindu. Orang yang cinta kepada Allah itu rindu kepada Allah. Kalau dia rindu kepada Allah, dia inginnya dekat-dekat dengan Allah, bukan malah menjauh. Tahaban, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Berpisah karena Allah itu gini. Kayaknya saya kalau dekat-dekat kamu ini malah banyak mudaratnya. Kamu egois, saya egois. Saya pemarah, kamu pemarah. Tapi kita sama-sama muslim. Kayaknya kita agak jauhan saja. Bukan untuk memutus silaturahim. Apa bahasanya itu? Tetapi untuk menjaga hati supaya tidak saling membenci. Tidak masalah. Berpisahnya karena Allah. Jadi kalau di satu komunitas kita merasa nggak nyaman, sesama muslim kok nggak nyaman, diperbaiki berkali-kali tetap saja, ya sudah agak jauhan saja lah. Bukan hanya dengan teman, kadang sama sedulur juga begitu. Sedulur itu kalau ngumpul sekampung, rumahnya jejer-jejer, anak pertama, anak kedua muterin rumah orang tuanya, insya Allah ribut. Nah, masalahnya nggak harus masalah besar ribut itu. Anaknya berantem, padahal ponakan sendiri ini, kamu ini ya, dibilangin terus sama adiknya nggak mau ngalah ini. Lama-lama kesel juga tiap hari terus. Tidak sedikit ada orang yang rela untuk bermusuhan hanya putus silaturahim. Nah, daripada mudarat seperti itu agak jauh lah. Satu di Lampung Selatan, satu di Bandar Lampung, satu di Tanggamo, satu di Bandar Lampung. Gitu. Jadi nanti biar rindu gitu. Kalau jarang ketemu kan rindu. Gitu. Sering ketemu, kalau sering ketemu ya deg juga.
Apalagi sebentar-bentar minta sayur gitu kan. Ya, oke lah kalau kita saudara kandungnya tidak masalah. Kalau iparnya misalnya kan gitu kadang-kadang kan. Kita sudah sama-sama berkeluarga, sudah punya istri, punya suami, deketan, ribut. Ya kalau saudara kandung ribut wajar ya, namanya dari kecil udah paham ya. Tapi ipar ini kadang-kadang ini mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisah karena Allah. Ini ada dulu zaman Bani Israel, ada seorang laki-laki ya, hadisnya sahih lewat Bukhari, seorang laki-laki yang melakukan safar perjalanan. Ya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, tolong kamu tanya itu orang itu mau pergi kemana, kepentingannya, urusannya apa. Malaikat yang diperintah Allah itu mendatangi orang tersebut di tengah jalan. Ya fulan, kamu mau kemana? Aku mau berkunjung kepada rumah sahabatku. Ada kepentingan apa? Ya aku mencintai dia karena Allah. Maka malaikat ini lapor, ya Allah, dia itu ingin bertemu dengan saudaranya itu karena engkau. Maka maklumatkan, berilah kasih tahu dia bahwa Allah mengampuni dia. Ini luar biasa. Ini rupanya ada jalan yang sebenarnya mudah, bisa kita lakukan. Ya. Tapi mendatangkan ampunan Allah, luar biasa. Mencintai karena Allah. Ya, kita belum tentu bisa masuk surga ngandelin sholat, ngandelin yang lain-lain, tapi dengan mencintai orang, ya tapi sholatnya beres dulu juga nih ya. Jangan kemudian mengandalkan soulmate ini saja. Tentu banyaknya pilihan ini tadi, carilah yang paling mudah buat kita. Enggak semuanya enggak apa-apa, salah satunya saja bisa menjadi sebab. Kemudian selanjutnya warajulun da'atun ra'atun zatun mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang imro'ah, wanita, zatu, dia memiliki munsibin, itu kedudukan, wa jamalin, dan kecantikan. Ini para ulama kalau menjelaskan hadis ini pasti mengutip kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Dua hal yang kalau laki-laki dihadapkan dengan perkara ini pasti geblak. Punya kedudukan, cantik kan? Ya. Nabi Yusuf tinggal di rumah Zulaikha. Ada yang curiga nggak? Enggak ada. Pembantunya bebas masuk kamar kapanpun, punya peluang yang sangat tinggi. Gak ada orang curiga. Dan Nabi Yusuf itu yang diajak, yang dirayu, bukan yang rayu. Coba. Maka hanya Nabi Yusuf yang selamat dari godaan ini. Kalau toh ada, itu ya sudah agak nyerempet sedikit lah. Banyak kisah para wali dulu ya, para orang-orang soleh dulu yang Allah uji. Loh, ujian ini itu bukan ujian orang-orang, maafnya ngomong preman saja. Kalau itu malah diuji, malah pekerjaan aneh. Jadi orang soleh ini kayak saya ini yang diuji dengan yang wanita-wanita cantik itu malah ustad-ustad gitu. Kalau jangan pengen diuji wanita cantik ya silakan jadi ustad. Itu bukan masalah kita ganjen kita itu bukan. Itu ujian yang Allah akan datangkan kepada siapa yang Allah kehendaki gitu. Maka langsung ingat ini kisahnya Nabi Yusuf.
Makanya nanti jangan kaget kalau misalkan lu padahal kayak ustaz kok yo isi tertarik gitu kan. Lu makanya godaannya begitu. Ustaz masih manusia ya. Banyak kok. Ya maaf, karena ini hadisnya sahih. Bahwa banyak juga para ulama dulu yang mereka digoda, bahkan sudah sempat maaf ini bahasanya, sudah sempat berpelukan. Tapi takut kemudian kepada Allah, kemudian dia mengurungkan niatnya. Dalam hadis yang dikurung dalam gua itu, salah satunya itu sudah sempat. Kalau Nabi Yusuf benar-benar, bahkan Nabi Yusuf tawaduk sekali. Seandainya bukan karena rahmat Allah, aku barangkali juga sudah tergelincir. Nabi Yusuf ngaku seperti itu. Nabi Pak, kita ini enggak Nabi, jangan kemeleletan. Wah, kalau saya kayak kuat lah, saya akan dakwah di daerah-daerah. Wah, jangan menyepelekan. Syukur dijauhi, subhat-subhat seperti itu dijauhi. Istighfar. Segera pulang ke rumah. Ada yang mirip kok di rumah, sama Pak. Segera pulang. Jadi, ya saya ceritakan di sini. Saya pernah dapat WA dari seorang fulanah kan. Pak Ustaz, ada mesin fotokopi enggak? Mesin fotokopi nanya ke saya. Jam 11 malam itu WA keliling. Mau fotokopi apa jam segini saya tanya. Mau fotokopi Ustaz. Dirayu juga. Saya langsung ke istri saya, ini ada WA kayak gini, gimana pendapatnya? Nah, istri saya nggak bisa tidur semalam. Karena saya kasih tahu fotonya, saya kasih tahu ini orangnya, komunikasi saya kasih tahu. Jadi sekarang ini gara-gara itu istri saya itu kalau setiap saya mau pergi itu pandangan matanya itu beda kayak sebelum. Jadi niatnya saya sampai grogi itu, niatnya jangan kayak gitulah gitu kan. Ya enggak sih, ala curiga. Maka saya kemana-mana cenderung lebih sunang pakai sarung sekarang Pak. Enak ya, supaya tidak ada yang goda. Pakai peci kemana-mana. Ya, harapannya biar tidak ada. Tujuannya satu. Kemudian yang terakhir itu ada orang yang bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Ini sedekah yang seperti ini juga harus kita punya ini. Ayo kita buat terobosan. Cari masing-masing. Mau sedekah kemana kayak terserah. Yang penting tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Jangan kayak caleg. Bantu masjid karpet kan, bantu karpet. Orang nggak ada yang tahu. Wah, katanya baru ya. Nggak ada yang tahu siapa yang ngasih, nggak ada. Ya nggak ada yang tahu lah orang menaruh kesirinya jam 2 malam. Yang cerita dia. Gitu. Jadi memang dia yang menaruh. Itu bawa kesini jam 2 malam, makanya nggak ada yang tahu. Bisa cuma cerita aja. Ngasih tahunya itu secara politik. Baik, kita cari salah satunya. Kesempatan masih ada. Tiket ini harus kita miliki. Mana yang paling mudah? Pilih. Ya, pilih mana yang paling mudah. Mau milih yang mana nih? Langsung aja di cash ini. Kira-kira mau milih yang mana? Menggantungkan hati di masjid? Ya kan? Bersedekah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, ya silakan ambil kesempatannya. 7 itu ada 7 golongan, silakan saja. Jangan ditunda, segera saja. Mulai besok dapat, silakan cari sendiri untuk meraih tiket 7 golongan untuk mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berharap semoga Allah mudahkan. Perkara ringan kalau Allah tidak meringankan, ya berat.
Itu saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.